Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kiara la bayara la basi, kiara la bara la mo, kiara la basi, kiara la bara la basi. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan baru yang kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Tuhan yang setia, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Bapa, kau mendengar. Bapa, kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah kelam. Oh, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya urapan-Mu mengalir atas setiap kami, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Kuasa-Mu mengalir menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan dikuatkan, diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan dengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang saya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, sekalipun hanya secara virtual, dan saya berterima kasih untuk kesempatan bisa melayani lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sangat bersyukur, sangat bersukacita karena bulan Agustus ini bulan yang istimewa bagi bangsa kita, di mana kita merayakan kemerdekaan negeri kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan bangsa kita, maka kita mungkin bisa melihat kembali sejarah bahwa 76 tahun yang lalu pada bulan Agustus bangsa kita merayakan kemenangan yang besar. Bangsa kita merayakan kemerdekaan yang telah diraih dengan bersukacita, dengan bersorak-sorak, dengan segala macam ekspresi sukacita yang mereka lakukan 76 tahun yang lalu.
Tapi setelah melewati semua euforia, semua sukacita itu tidak hanya berhenti di situ. Mulailah tokoh-tokoh bangsa kita mulai menyusun strategi, menyusun undang-undang, menyusun segala sesuatu untuk kemajuan negeri kita yang kita cintai ini. Ada banyak langkah-langkah yang harus diambil oleh tokoh-tokoh bangsa di masa itu untuk membuat Indonesia semakin maju, Indonesia semakin dikenal oleh negara-negara yang lain. Dan kita percaya bersama bahwa semua strategi, semua undang-undang, segala sesuatu yang disusun saat itu supaya bangsa kita tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan itu, tetapi mereka benar-benar melakukan sesuatu supaya di balik kemerdekaan itu mereka semakin maju dan mereka semakin berkembang dan bisa dilirik dan dilihat oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita orang percaya? Bukankah kita orang percaya juga adalah orang-orang yang merdeka? Bukankah kita orang percaya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari segala dosa-dosa kita. Nah, bagaimana kita belajar untuk mengisi kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka? Bagaimana kita harusnya bersikap karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari segala dosa-dosa kita? Kita akan sama-sama belajar pagi hari ini, dan mari kita akan bersama-sama melihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 saja kita baca pagi hari ini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus menyatakan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas kepada kita semua pagi hari ini bagaimana harusnya kita bersikap sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, mari kita akan melihat bersama-sama secara keseluruhan. Kalau tadi saya hanya membacakan ayat yang ke-16, tetapi kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara bagaimana sesungguhnya dan seharusnya kita bersikap. Saya akan mengangkat 3 poin pagi hari ini. Kita akan lihat bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, harusnya bagaimana kita bersikap untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Bukankah ketika dulu kita belum merdeka, kita masih hamba dosa? Kita masih orang-orang yang terikat dengan keinginan-keinginan daging kita. Tetapi ketika sekarang kita menjadi orang yang merdeka, orang yang sudah dimerdekakan, hendaknya cara hidup kita, sikap hidup kita adalah yang pertama, kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengingatkan kepada sebagian besar orang Yahudi yang sedang merantau di daerah Asia Kecil, supaya sebagai perantau di negeri orang, mereka harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Bukankah sekarang kita sedang merantau di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara? Karena kita orang yang sudah dilepaskan, karena kita orang yang sudah dimerdekakan, seharusnya kita sudah menjadi milik Kristus. Dan kalau Tuhan masih izinkan kita ada di dunia yang sementara ini, maka kita adalah orang-orang perantau di dunia ini. Dan ketika kita ada di dunia ini, kita akan melihat begitu banyak keinginan daging, begitu banyak tawaran-tawaran duniawi yang tidak pernah berhenti datang dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita harus bersikap untuk mengisi kemerdekaan rohani yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita? Yang pertama, mari kita menjauhkan diri dari keinginan daging kita. Ada juga dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saya ingin kita baca bersama-sama pagi hari ini. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama.
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya sudah merdeka. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Kita sudah merdeka dari dosa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah mati bagi kita. Kita sudah ditebus dan kini kita orang-orang yang merdeka. Dan kata Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, kata Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama ini, kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk berbicara tentang kekang, ya. Jangan lagi kita hidup dalam keinginan-keinginan daging kita. Mari mengisi kemerdekaan rohani yang sudah kita raih ini dengan berhenti berbuat dosa. Jangan lagi hidup dalam keterikatan hawa nafsu duniawi, keinginan-keinginan daging. Berhentilah engkau hidup di bawah kuk dosa. Berhentilah engkau hidup di bawah kekang dosa, karena seyogianya, karena semestinya kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Berhentilah engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berhentilah engkau untuk terus hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang membangun dosa-dosa di dalam hidupmu. Bagaimana kita berhenti dari keinginan-keinginan daging? Teruslah punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Teruslah giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Teruslah memberi diri untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang menguasai hidup kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu hanyalah buah-buah dari Roh Kudus yang manis, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang merdeka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Bagaimana harusnya kita bersikap untuk mengisi kemerdekaan rohani yang sudah kita raih. Yang kedua, ayat yang ke-12 dari 1 Petrus pasal yang kedua, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana apa yang harus kita buat, bagaimana sikap hidup kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Yang kedua, yaitu milikilah cara hidup yang baik. Bapak Ibu Saudara, miliki cara hidup yang baik artinya milikilah cara hidup yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita setiap saat dalam hidup kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin orangnya sikapnya tidak baik, hidup dalam dosa, hidup melakukan pelanggaran-pelanggaran, hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi surat Petrus memberikan nasihat yang sangat luar biasa bagi kita, yaitu mari kita miliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik juga di sini bisa berarti bahwa hidup yang berbeda dengan orang-orang duniawi. Kita orang-orang yang sudah merdeka, kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, kita tidak hidup lagi di bawah kekang dosa. Itu artinya kita hidup berbeda dengan cara hidup orang-orang duniawi. Kalau orang duniawi masih suka emosi, maka kita akan menjadi orang-orang yang tenang menghadapi segala situasi. Kalau orang-orang duniawi masih suka berbohong, masih suka berdusta, berarti kita belajar hidup untuk hidup dalam kejujuran. Kalau orang-orang duniawi masih suka berpesta pora, menghabiskan segala sesuatu hidupnya, segala sesuatu untuk hal-hal yang sia-sia, maka kita seharusnya menjadi orang-orang yang memberikan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk hal-hal yang lebih positif. Kalau orang-orang duniawi masih hidup dalam kebebasan seks, dalam kebebasan duniawi yang lainnya, marilah kita hidup di dalam kekudusan dan kesalehan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Milikilah cara hidup yang baik. Mari kita hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, dan mari kita hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengisi kemerdekaan, bagaimana cara hidup kita di tengah-tengah kita mengisi kemerdekaan rohani yang sudah kita terima.
Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita untuk mengisi kemerdekaan ini, yaitu janganlah kita menjadi orang yang menyalahgunakan kemerdekaan ini dengan menyelubungi kejahatan-kejahatan kita, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bagian yang ketiga, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini yang sudah kita raih dalam hidup kita, yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, adalah kita hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah artinya seluruh hidup kita, semua aspek hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan untuk melayani Allah saja. Bukan untuk melayani dunia ini, bukan untuk melakukan kepuasan dunia ini seperti bagian-bagian yang pertama, bukan untuk memuaskan kedagingan kita, tetapi hidup sebagai hamba Allah artinya kita hidup untuk memuaskan Tuhan. Artinya kita hidup untuk memuaskan keinginan roh. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Itulah arti dari kita hidup sebagai hamba Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberikan Tuhan kemerdekaan. Bahkan kita sudah menikmati kemerdekaan rohani. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Dan kini saatnya untuk kita melakukan segala sesuatu yang benar untuk mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama, mari kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Sekali lagi saya mau tegaskan, stop berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Berhenti hidup dalam keterikatan duniawi. Berhenti hidup di bawah kekang dosa. Tetapi hiduplah di bawah kehendak Allah. Yang kedua, milikilah cara hidup yang baik. Memiliki cara hidup yang baik artinya kita punya cara hidup yang berbeda dengan orang-orang duniawi. Kita hidup tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Kita hidup tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, yaitu kita hidup sebagai hamba Allah. Bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah, yaitu bagaimana kita memberikan seluruh aspek hidup kita, segala sesuatu dalam hidup kita hanya untuk menyembah Dia, hanya untuk menyenangkan Dia sebagai hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya kemerdekaan yang rohani yang sudah kita raih itu bisa kita isi dengan ketiga hal ini dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang maju dalam iman kita, yang bertumbuh. Orang-orang akan melihat kita dan orang-orang akan melihat Allah di dalam diri kita, dan melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman yang kita sudah dengarkan bersama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama pada hari ini Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami Bapa. Kami percaya semua pesan firman-Mu adalah pesan daripada Engkau sendiri yang mengingatkan kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami, setiap pikiran kami dikuasai dan dikendalikan oleh firman-Mu sepenuhnya. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran firman-Mu pada hari ini, kembalikan pengurapan yang baru, diberkati kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, keluarganya, semua mengalami kemurahan Tuhan tanpa batas.
Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa kami, bagi negeri kami yang tercinta Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami melepaskan kemurahan kesembuhan bagi Indonesia. Kami melepaskan pertolongan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam segala aspek di negeri kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan, saat ada umat-umat-Mu yang berdoa, saat ada umat-umat-Mu yang berseru kepada nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah berdiam diri bagi kami. Dan Engkau menyatakan Tuhan, kuasa nama-Mu Bapa terjadi atas setiap kondisi negeri dan bangsa kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi semua keluarga, teman-teman, saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemulihan demi pemulihan keluarga yang Tuhan kerjakan di tengah umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemulihan hubungan suami istri, bahkan hubungan-hubungan kunci lain yang terjadi dalam keluarga anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Terima kasih Bapa, diberkati semua Tuhan, umat-umat Tuhan yang terus setia menabur, mengembalikan milik Tuhan, bahkan berkorban dalam bentuk apapun, semua mengalami berkat-berkat Tuhan yang baru dalam kehidupannya. Bapa, kami akan memasuki Tuhan bulan September yang ada di depan kami. Kami memohon campur tangan Tuhan. Kami memohon Engkau hadir dalam setiap kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan bulan yang baru yang ada di depan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Saudara yang kekasih, mari angkat tangan-Mu untuk menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati segala usaha-Mu, diberkati segala pekerjaan, segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam takut akan Tuhan. Tuhan buat berhasil mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat kita menyambut bulan baru, bulan September dengan sukacita, dengan iman percaya, dengan kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepada Tuhan. Immanuel.